Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salah satu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah beliau bisa membelah bulan. Dan terjadinya mukjizat itu, pembelahan bulan, juga diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kalau Nabi Musa bisa membelah lautan, maka Nabi kita lebih hebat lagi, bisa membelah bulan. Kalau Nabi Sulaiman bisa terbang dari timur ke barat menggunakan angin, maka Nabi kita lebih hebat lagi, karena terbangnya Nabi bukan hanya dari timur ke barat, tetapi sampai menembus ruang angkasa, menembus langit 1 sampai ke 7 Sidratil Muntaha, dan melewati ruang dan waktu. Berarti Nabi kita itu memang lebih daripada segala-galanya. Nah, salah satu mukjizat yang kita ceritakan saat ini adalah Nabi membelah bulan. Cerita ini ada dua versi, tetapi yang paling sahih adalah cerita yang pertama ini. Dikatakan kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi berhijrah, masih berada di kota Mekah. Siti Khadijah masih ada, paman beliau masih ada. Setiap hari kaum muslimin ini bertambah banyak yang masuk Islam, sehingga orang-orang Quraisy, termasuk tokoh-tokoh yang jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian kalau ada Abu Gosok, mereka ini sangat gusar, marah, dendam, dan ingin sekali menjatuhkan Nabi kita ini supaya orang tidak ada lagi yang percaya, supaya orang tidak ada lagi yang mau masuk Islam. Tapi 1001 cara pun mereka tidak bisa menjatuhkan Nabi itu. Maka suatu ketika terbesitlah dari orang-orang Quraisy yang jahat-jahat ini ingin meminta kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan bukti daripada kerasulannya, yang kira-kira Nabi ini tidak bisa melakukannya. Isra Mi'raj belum waktu itu ya, belum ada Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Ini kan tahun kelima kejadian pembelahan bulan ini. Jadi mereka ini kepingin Nabi itu menunjukkan mukjizat yang kira-kira tidak bisa masuk di akal. Maka mereka pun datang kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadapan orang-orang Quraisy yang banyak, mereka ini pembesar-pembesarnya, mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad," kalau bahasa kitanya, "kalau memang engkau Nabi, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan bahwa engkau adalah seorang Rasul." Nabi malah nantang. Emangnya kalian mau apa? Mau aku ini mau disuruh nunjukin apa? Bahwa kalian supaya bisa percaya nih bahwa aku Rasul, apa mau kalian? Bahasa kitanya itu begitu. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan,
kalau memang engkau nabi, belahlah bulan. Belahlah bulan. Yang lain saling pandang memandang, wah mantap ini. Nggak ada lagi tukang sihir yang bisa membelah bulan. Kalau tongkat jadi ular, tukang sihirnya Fir'aun bisa. Ya. Tapi kalau belah bulan nggak ada, karena biasanya orang punya mukjizat itu cuman hanya ada di dunia saja, di alam dunia ini, nah. Di bumi aja, atau dalam lautan. Dalam lautan pun juga masih di bumi. Kalau sampai keluar angkasa mana ada. Kata Nabi, kalau memang kalian kepingin minta dibelahkan bulan, baiklah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah agar dikabulkan permintaan ini. Ringkas kata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam itu menunjuk bulan dengan jari telunjuknya. Dibelahlah bulan itu dengan telunjuk Nabi. Dan akhirnya terbelahlah bulan itu menjadi dua bagian. Satu bagian terbelah tapi terpisah, ya. Bukan hanya terbelah begitu, tapi terbelah kemudian bergeser keduanya. Yang satu bergeser ke sebelah kanan Gua Hira, Jabal Nur. Yang satu bergeser ke sebelah kiri Jabal Nur, Gua Hira. Dan disaksikan oleh seluruh orang-orang Quraisy yang hadir malam itu. Lalu setelah mereka melihat secara nyata, Nabi pun mengembalikan bulan itu menjadi satu. Trak begitu, jadi satu. Apakah langsung orang Quraisy beriman setelah melihat kejadian itu? Tidak. Mereka mengatakan, wah berarti Nabi Muhammad ini sihirnya bukan hanya di bumi saja, tapi sampai keluar angkasa itu sihirnya. Hebat banget nih. Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir. Marahkah Nabi Muhammad? Diam. Tapi sebagian orang, mereka ini kayaknya nggak mungkin lah Nabi Muhammad bisa membelah bulan itu. Kalau seandainya Nabi Muhammad bisa membelah bulan, nggak mungkin juga tukang sihir bisa sampai mensihir bulan itu terbelah dua. Nah, di antara mereka ini masih ada yang masih ada yang percaya dengan kejadian itu bahwa ini memang mukjizat. Tapi ingin membuktikan keaslian itu. Dengan apa? Dengan menanyakan orang-orang yang datang, yang mereka musafir, apakah mereka melihat di malam kejadian itu terjadinya bulan. Jadi besok harinya orang-orang Quraisy sebagian menunggu di depan pintu gerbang masuk kota Makkah. Lalu datanglah beberapa rombongan pedagang dari negeri Syam dan lain sebagainya. Ketika mereka masuk nih pedagang-pedagang, orang-orang Quraisy yang masih penasaran nih ya, bukan kayak bubuhan Abu Jahal, Abu Lahab yang memang betul-betul mendustakan Nabi, tapi ada yang sebagian ini masih tanda tanya. Jadi ketika orang pedagang ini masuk ke kota Makkah, orang-orang Quraisy yang masih timbul tanda tanya ini, mereka bertanya kepada orang-orang yang datang ini, apakah kalian tadi malam ngelihat gak bulan terbelah? Kata mereka, iya. Kami waktu itu di padang Sahara itulah. Malam itu kami lihat bulan terbelah. Aneh. Terbelah. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada guntur, gak ada petir, tiba-tiba terbelah bulan. Nah, setelah terbelah beberapa saat kemudian menyatu lagi. Kami gak ngerti fenomena apa itu. Padahal orang-orang yang pedagang ini yang baru datang belum tahu cerita tentang Nabi membelah bulan di kota Makkah ini. Setelah kejadian itu, orang-orang yang tadi masih bertanya-tanya apakah ini sihir atau mukjizat, namun setelah mendengar pernyataan dari para pedagang-pedagang ini, maka mereka pun akhirnya beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok makin panas hatinya.
Waduh, kecelek kita ini katanya. Biar anak balik apa kan? Kecelek kan? Kecelek kita ini katanya. Kalau seandainya kemarin itu tahu begitu, tidak minta terbelah bulan. Ini versi pertama. Dan ini kata ulama, inilah versi yang apa namanya? Yang hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang disaksikan lebih daripada 30 orang. Jadi tidak mungkin dipalsukan, tidak mungkin hadis ini atau cerita ini bohong. Dan cerita itu pun terbelahnya bulan diabadikan dalam surah Insyaqal Qamar, tadi terbelahnya bulan. Itu versi pertama, dan ini yang kita sering dengar dari guru-guru kita. Nah, ada versi kedua. Ini wallah alam benar atau tidaknya. Versi kedua ini ya. Abu Jahal dan juga orang-orang Quraisy melihat orang Islam ini sudah semakin banyak masuk Islam, sehingga Abu Jahal ini panas hati. Lalu dia mengirim surat kepada raja di negeri Syam yang bernama Habib bin Malik. Namanya siapa? Habib bin Malik, raja di negeri Syam waktu itu. Yang kebetulan raja ini, Habib bin Malik ini yang di negeri Syam, adalah seorang penyembah berhala. Intinya dalam surat itu Abu Jahal ini manas-manasin, memprovokasi bahwa di Mekah ada seorang yang mengaku nabi yang dia menghina berhala-berhala. Tolong datang ke kota Mekah supaya raja bisa memberikan pelajaran. Tergantung apa nanti raja mau apa gitu ya, mau dihukum penjara kah, diapain begitu, itu terserah Raja Habib bin Malik yang dari negeri Syam. Maka setelah menerima surat dari Abu Jahal ini, Habib bin Malik ini membaca surat tadi, dan segeralah Habib bin Malik ini mengerahkan pasukannya sebanyak 10.000 pasukan untuk mendatangi kota Mekah, mencari tahu apa benar nih ada orang ngaku-ngaku jadi nabi dan menghina berhala-berhala sesembahan mereka. Yang takutnya nanti nyerempet sampai ke negeri Syam nanti nih. Berhala yang pertama dihina cuman ada di kota Makkah, nyerempet nanti ke berhala yang ada di negeri Syam. Ringkas kata, berangkatlah raja tadi beserta pasukan membawa 10.000 pasukan. Sampai di satu tempat yang bernama Abtah. Satu tempat yang bernama Abtah di luar kota Makkah. Ya, alias masuk ya sebelum perbatasan atau dekat perbatasan. Raja Habib bin Malik ini pun mendirikan tenda di sana. Pasukannya juga beristirahat di situ. Memang zaman dulu begitu ya. Jadi kalau ada pasukan itu mau nyerang atau apa begitu, mereka tidak langsung masuk di kota yang dia serang. Mereka akan tinggal di dulu satu tempat di daerah yang sebelum masuk ke kota itu. Untuk apa? Dulu perang mental sebelum perang fisik, perang mental dulu, nakut-nakutin. Ya, nakut-nakutin penduduk di situ. Itu biasa zaman dulu. Begitu juga Abraha ya. Sebelum Nabi lahir, itu Abraha juga ingin menyerang kota Mekah. Ya, di Abraha itu sebelum masuk kota Mekah dia istirahat dulu di luar Mekah. Sampai Allah membinasakan Abraha dan pasukannya di satu tempat namanya apa nama tempatnya, lupa nih. Bukan apa? Pokoknya ada tempatnya itu, lupa nama tempatnya ya. Nah, di situ sampai Allah binasakan itu Abraha dan pasukannya. Begitu juga Habib bin Malik ini beristirahat di satu tempat yang bernama Abtah, membuat kemah dengan pasukan yang 10.000 tadi. Nah, setelah itu Raja Habib bin Malik ini mengirim utusan supaya Abu Jahal datang ke tempat mereka. Maka Abu Jahal pun datang bersama beberapa pemuka orang Quraisy menemui Raja Syam ini yang bernama Habib bin Malik. Lalu
Habib bin Malik ini bertanya kepada Abu Jahal, "Hei Abu Jahal, apakah engkau yang ngirim surat ini?" "Benar," katanya. Bahasa kitanya nih ya. "Baik, aku mau tanya kepadamu, siapa itu Muhammad?" Abu Jahal berkata, "Ya Raja, kalau seandainya engkau kepingin tahu, tanya saja nih keluarga Nabi Muhammad dari Bani Hashim." Dari keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad kan. Kalau saya nanti mengada-ngada orang Quraisy kan. Sekali aja nih keluarga Nabi nih. Tanya bagaimana Nabi Muhammad itu. Maka raja ini pun bertanya kepada Bani Hashim ini, keluarga Nabi ini, "Siapa Muhammad?" "Ya, keluarga kami." "Gimana dia?" "Sebenarnya," kata Bani Hashim ini ya, "Nabi Muhammad itu di masa kecil orangnya baik-baik saja, nggak ada masalah. Sampai remaja dia jujur, diceritakan semuanya tentang kebaikan Nabi dan memang tidak ada cacatnya sama sekali." Bani Hashim ini bercerita dengan jujur, gamblang, tidak ada cacat sedikit pun tentang akhlak dan kepribadian Nabi itu. Namun katanya, pada saat di umur 40 tahun, pas umur Nabi 40 tahun nih, dia mengaku dapat wahyu di Gua Hira. Dan dari saat itu dia mengaku menjadi Nabi dan Rasul, lalu mengajak kita semuanya untuk mentauhidkan Tuhannya yang bernama Allah. Yang lebih parah, berhala-berhala yang ada di kota Mekah, Lata, Manat, Uzza, dan yang paling besar adalah hal apa namanya yang paling besar itu? Lata, Manat, Uzza, dan Hubal ya. Hubal yang paling besar. Hubal itu yang paling favoritnya itu. Dihina habis-habisan sama Nabi Muhammad ini. Dan mengajak orang untuk beriman kepadanya. Dan banyak terpengaruh. Jadi raja apakah banyak yang ikut agamanya? Banyak. Bagaimana kelakuannya? Ya baik sih. Masih jujur, cuman ya tadi Tuhan-Tuhan kita dihina dan seterusnya dan seterusnya. Oh begitu tuh. Kata raja, "Aku kepingin tahu yang mana yang namanya Nabi Muhammad itu." Maka raja ini bilang, panggil Nabi Muhammad itu, datang ke Abtah ini. Kalau dia tidak mau, paksa dia. Maka Nabi pun ringkas kata didatangi utusan Raja Habib bin Malik ini. Nabi tidak gentar sedikit pun. Nabi memakai baju jubah yang berwarna merah, baju jubah warna merah dan bersurban hitam. Ya, Nabi pakai baju jubah merah dan berbolang warna hitam. Makanya ada saja orang yang pakai jubah warna merah. Kami pun pribadi punya jubah merah. Ada satu Habib tapi sudah meninggal ya. Itu dikenal namanya Habib Merah. Kalau datang ke Haulan Gurus kumpul, dia biasanya pakai kuda. Habib Merah, meninggal sudah orangnya. Dari Syekh Abu Bakar bin Salim, meninggal. Pakai kacamata hitam ya, pakai jubah merah, dikenal namanya Habib Merah. Nyentrik Habibnya, pakai kuda datang kalau Haulan itu. Allah yarham, sudah meninggal. Jadi Nabi pada saat itu mendatangi raja ini ditemani oleh dua orang, Siti Khadijah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dua saja, bertiga sama Nabi. Siti Khadijah ini takut, "Wahai suamiku, kekasihku, jangan pergi ke sana, aku takut kalau ada apa-apa." Kata Nabi Muhammad, "Gak apa-apa, tenang saja." Begitu juga Abu Bakar, "Jangan ya Rasul, karena kan pasukannya 10.000 nih." Kata Rasul, "Tidak apa-apa, Allah beserta kita." Berangkatlah Nabi menemui si Raja Habib bin Malik ini. Ketika Nabi berhadapan dengan raja, masuk di perkemahan raja tadi, oh ternyata Nabi disambut dengan baik. Gak ada sedikit pun seram, menakutkan. Nah, Nabi disambut dengan baik oleh raja. Karena raja ini adalah raja yang adil, cuman karena tersesat saja pemikirannya dan akhirnya menyembah berhala. Karena waktu itu belum sampai Islam di negara Syam. Nabi Muhammad SAW pun dipersilakan masuk dan disediakan kursi yang terbuat dari emas, katanya seperti itu. Nabi pun dipersilakan duduk, Nabi duduk. Ketika Nabi duduk di kursi itu, maka memancarlah wajahnya Nabi ini bercahaya. Emas ini kan sudah cahaya tuh, emas sunnah. Kalau kena cahaya bersinar enggak?
Kalau kita berangkat ke Mekah tuh umroh atau haji, lihat ke toko emas itu. Kalau kita di Balikpapan, emasnya itu ditaruh di dalam etalase. Kalau di Mekah sana itu emasnya ditaruh di dinding, dipajang di dinding semuanya. Dikasih lampu kuning, jadi bercahaya semuanya. Kalau kita mau beli emas terkadang itu nggak mau dia ngambil yang di dinding, diambil di kotak, dikeluarkannya di kotak, diluruknya, trok. Saking nggak ada harganya itu emas di sana, ibarat kata seperti itu. Nabi ini bercahaya. Raja Habib bin Malik ini pun tertegun melihat wajah Nabi tadi. Yang lain juga begitu. Apakah ini yang dikatakan pendusta? Apakah ini yang dikatakan tukang sihir? Rasanya gak mungkin ini. Raja pun bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah engkau yang bernama Muhammad? Bahasa kita, iya aku bernama Muhammad. Apakah engkau yang mengaku seorang Nabi dan Rasul? Iya aku seorang Nabi dan Rasul. Bahasa kitanya begitu. Apakah engkau mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah Ta'ala? Iya kata Nabi. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu raja ini berkata, ya Muhammad, kalau memang engkau seorang Nabi, maka tunjukkanlah kehebatanmu. Karena semua Nabi itu punya mukjizat. Saya mendengar semua Nabi dan Rasul itu punya mukjizat. Kalau memang engkau punya mukjizat, tunjukkan mukjizatmu. Nabi kita Muhammad SAW malah nantang. Ya raja, kalau engkau kepingin aku menunjukkan mukjizat ini, engkau mau apa? Engkau mau apa? Apa yang kau minta? Makanya bingung juga ini. Nah Nabi malah nantang balik. Kalau bahasa Jakartanya, lu jual gue borong. Kata orang Jakarta, lu jual gue borong. Kata Nabi, engkau mau apa? Raja tadi terdiam sebentar. Kemudian raja ini bilang begini, aku minta tenggelamkanlah matahari dan munculkanlah bulan. Setelah itu bulan itu engkau belah dua, lalu masukkan kedua belahan itu kedua baju tanganmu. Jadi satu yang belahan di tangan kanan, satu belahan di tangan kiri. Kemudian satukan kembali bulan tersebut, lalu taruh di tanganmu bulan tadi, lalu suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapanmu. Belum pernah dengar cerita ini ya. Makanya ini jarang juga. Kayaknya belum pernah lagi para penceramah menceritakan cerita ini. Karena mungkin versi ini betul tidaknya wallah alam. Tapi kalau versi pertama itu benar. Yang kedua ini wallah alam. Cuman ada di cerita itu. Di mana keambilannya wallah alam. Cuma kita ceritakan sampai tuntas ya, biar ramai. Kata Nabi Muhammad, ya baik. Maka Nabi Muhammad berangkat ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu adalah gunung yang paling dekat dengan Ka'bah. Sekarang Jabal Qubais itu ya ada hotel. Hotel itu adalah hotelnya raja. Hotel biasa ditempatin oleh imam-imam Masjidil Haram. Jadi di paling sisi, paling dekat hotel sudah itu ada hotelnya. Di Masjidil Haram. Mulai dulu sudah ada hotel itu, dijadikan hotel Jabal Qubais itu. Ya, para pejabat-pejabat, tamu-tamu negara, ya dari negara mana kalau mau sholat di Masjidil Haram, mereka stop di situ. Di hotel tersebut, kemudian kalau mau ke Masjidil Haram tinggal dibuka pintunya, tinggal jalan nyebrang sudah masuk ke halaman, masuk ke Masjidil Haram. Nah yang pernah berangkat umrah haji tahu tuh, tapi kalau nggak pernah berangkat ya mudah-mudahan segera berangkat gitu. Amin insyaallah. Nah jam 9 sudah. Lalu Nabi ke Jabal Qubais, salat di situ. Ya, salat meminta kepada Allah, tentu salatnya yang seperti mana diajarkan oleh syariat Nabi Ibrahim, karena waktu itu belum ada perintah salat. Nabi berdoa. Lalu saat itu turunlah malaikat sebanyak 12.000 malaikat. 12.000 malaikat. Jibril yang bosnya. Ya intinya malaikat-malaikat itu datang kepada Nabi dan Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, tidaklah engkau takut, tidak usah khawatir, Allah akan mengabulkan hajatmu. Dan saat itu Jibril memberitahu bahwa katakanlah wahai Nabi Muhammad, ketahuilah wahai Nabi Muhammad, raja itu punya seorang perempuan, punya seorang putri, seorang anak perempuan yang dia lumpuh, buta,
lumpuh, tidak bisa berjalan, tangannya lumpuh, buta, tuli. Artinya total lah semuanya. Buta, tuli, lumpuh, tangannya lumpuh, semuanya lumpuh. Dan itu tidak ada yang tahu bahwa raja ini punya anak perempuan itu. Karena kalau ada yang tahu kan malu nih, masa raja punya anak yang begitu. Cuman raja sayang dengan anak itu. Katakan Allah akan menyembuhkan anak itu nanti. Ringkas kata, Nabi Muhammad SAW kembali kepada raja tadi. Dan saatnya sore hari, tenggelamlah matahari. Lalu Nabi meminta kepada Allah untuk menimbulkan bulan. Ya, menimbulkan bulan, bulan pun terbit. Maka Nabi pun dengan izin Allah membelah bulan tadi dengan telunjuknya. Terbelah menjadi dua. Semua orang ngelihat waktu itu. Dan terbelahlah menjadi dua. Kemudian dua potongan tadi masuk ke dalam baju, lengan baju Nabi. Ya, satu masuk kanan, masuk ke kanan, kiri masuk kiri. Masuk. Semuanya dilihat sama orang. Jadi mengecil, masuk. Bukan gandalan tupang masuk ini ya. Mengecil, masuk ke lengan baju Nabi. Nah setelah itu keluar lagi. Keluar di hadapan Nabi begini. Lalu Nabi menaruh tangan kanan gini. Lalu bulan itu menyatu. Menyatu. Lalu bulan tadi berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena raja tadi minta, bulan juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu setelah itu bulan ini pun kembali ke atas. Kejadian itu dikatakan gemuruh semuanya. Angin apa gemuruh. Kayak mana sudah? Ya, sangat dahsyat kejadian itu, dilihat sama orang-orang saat itu semuanya. Bulan ini pun kembali. Setelah kembali seperti biasa. Raja pun akhirnya tertegun dan mengatakan, engkau bukan pembohong, engkau bukan tukang sihir, tapi engkau adalah seorang nabi. Dan akhirnya raja tadi pun masuk ke agama Islam. Semuanya pasukan masuk ke agama Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian. Kecele lagi, aduh kecele katanya. Akhirnya apa? Mereka nggak masuk Islam karena memang sudah tertutup mata hatinya. Raja ini pun berhadapan dengan Nabi Muhammad. Kata raja, wahai Nabi Muhammad, aku sudah masuk Islam, tapi aku ada permintaan lagi. Kata Nabi Muhammad, aku tahu permintaanmu. Engkau punya seorang putri, engkau taruh di istana sana. Dia cacat, lumpuh, tidak bisa apa-apa, buta dan tuli. Kaget aja. Hah? Dari mana engkau tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali keluarga dekat saja. Dan itu rahasia, karena kan kalau ketahuan malu dong raja punya anak begitu. Kata Nabi Muhammad, segeralah engkau pulang ke negeri Syam dan engkau akan mendapati putrimu sudah menjadi sehat. Sudah menjadi sehat, menjadi normal lagi. Maka raja ini pun dengan segera tidak lagi pikir-pikir panjang, langsung dia pulang membawa pasukannya. Ya, kita kembali ke Syam. Ini benar Nabi dan kita sudah beriman. Kembali mereka ke Syam. Ketika raja ini sampai di depan pintu gerbang istana, anaknya perempuan keluar dari istana berlari-lari menyambut ayahnya. Ayah, bahasanya abah, berpelukan. Pelukan. Lalu bapaknya bilang, bagaimana engkau bisa sembuh katanya. Kata anaknya, abah, aku tadi malam mimpi. Bahasa kitanya nih ya, aku mimpi di suatu malam. Aku didatangi orang dan dia mengaku nabi. Dan orang itu mengatakan kalau engkau masuk Islam maka engkau akan sembuh. Maka aku pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat dan akhirnya ketika aku bangun aku sembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita versi kedua. Ya, cuman yang versi pertama itu yang paling masyhur, yang diceritakan sama guru-guru kita. Versi kedua ini mungkin bisa dicari lagi keabsahannya. Tapi ala kulli hal itu tidak menutup kemungkinan. Kalau Allah berkehendak bisa saja Allah mengetahui dan Allah berkuasa dengan itu semuanya. Nah, itulah salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Kita buka umrah
bulan November, Desember dan Januari. November, Desember 9 hari 29 juta dari Balikpapan sudah komplit. November, Desember ada keberangkatan 12 hari juga dengan harga 32 juta. Sudah dari Balikpapan komplit. Siapa yang berangkat 10 orang satu keluarga. Keluarga ini keluarga mahram ya. Suami, istri, anak, saudara, keponakan, paman. Kalau 10 kali bukan termasuk sudah. Kalau ada yang satu keluarga 10 orang berangkat satu keluarga, maka digratiskan satu yang November dan Desember. Tapi kalau satu majelis umpama itu lain ya. Nah, untuk yang Januari sama juga harganya 32 juta, cuman ada 12 hari aja. 9 hari nggak dibikin, 12 hari. Keberangkatannya Balikpapan, Malaysia, Saudi PP. Sedangkan yang November, Desember itu Balikpapan, Surabaya, Saudi PP. Nah, yang Januari khusus Januari itu hanya 12 hari membuat paketnya. Harganya sama 32 juta rupiah. Tapi ada kehebatannya yaitu 5 plus 1. Jadi kalau ada satu keluarga 5 orang berangkat, ya laki, bini, anak umpama orang tua berlima, maka digratiskan satu orang. Nah, kalau tadi yang November, Desember 10, kalau Januari cuma 5 orang. Diskon 50%. Tapi promonya sampai akhir bulan November. Yang Januari ini nih. Akhir bulan November sudah masuk DP-nya 15 juta. Sisanya nanti kalau sudah mau berangkat baru pelunasan. Sudah lengkap semuanya. Paket perlengkapan umroh, manasik dan semuanya sudah disediakan semua. Nah, siapa tahu ada yang berminat, segera mendaftar November, Desember dan Januari. Nah, Ustadz kita siapa tahu punya jamaah lumayan. Ya, siapa tahu ada yang mau jadi marketing. Kalau ada yang jadi marketing dapat 5 orang itu nggak perlu nggak perlu satu keluarga. Ustadz kita dapat 5 jamaah, ulun guru jadi marketing, masukkan di grup marketing, dapat 5 jamaah, yang 5 orang ini walaupun gak satu keluarga sudah gratis satu ustadznya berangkat. Ya, begitu juga yang November dan Desember tadi. Nah, siapa tahu ada yang berminat silakan. Kemudian ada haji furada, insya Allah ini paling murah sebalikpapan. Kita buka harga 185 juta. Yang lain 195 juta, kita 185 juta. Sudah dari Balikpapan juga. 30 hari hajinya, langsung berangkat. Ini tahun 2024 langsung berangkat insya Allah. 30 hari. Nah ya, dari siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kita siap untuk mengabulkan niat-niat para jamaah semua. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.